itu harus merasa husnudzon bahwa Gusti Allah niku rahmati ageng. Meskipun awake dhewe durung iso nglakoni api, ya minimal awake dhewe aja ninggolne perkara sing sae, ya. Dan niki kata sing Pak Jawa tau mboten? Oh, ada yang paham. Berarti bahasa Indonesia mawon nggih. Oke, ada bahasa Indonesia mawon. Ya. Jadi seandainya kalian semua ini masih belum bisa meninggalkan perkara jelek, minimal panjenengan kalian semua jangan sampai meninggalkan perkara baik. Karena apa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena perkara buruk itu nanti akan dilebur oleh perkara baik. Atau contoh lagi, saya belum bisa meninggalkan yang namanya ghibah. Saya belum bisa meninggalkan yang namanya rasa-rasa. Berarti kalian jangan sampai pernah meninggalkan perkara baik yang istiqomah harus kalian lakukan. Apa contohnya? Mungkin termasuk istiqomah sodaqah, atau istiqomah jamaah sholatnya, atau istiqomah berkata baik. Jangan sampai ditinggalkan. Mungkin dari perkara baik itu nanti kelak akan melebur terhadap perkara yang jelek itu tadi. Ya, ini adalah sebuah pola dari manusia. Bahkan terhadis niku ada keterangan semacam ini. Ketika manusia melakukan perkara jelek, malaikat pencatat amal jelek itu mau menulis perbuatan jelek dia. Namanya Syahibul Ijmal, ya. Siapa? Malaikat yang mencatat amal jelek itu malaikat apa? Rokib atau Atid? Atid, ya. Kalau Rokib itu amal yang baik. Nah, malaikat pencatat amal jelek itu ketika manusia melakukan perkara jelek itu langsung mau mencatat amal jelek tersebut di buku catatannya. Sedangkan waktu itu mau catat kaleng sama malaikat yang mencatat amal baik itu ditegur. Hei, jangan dicatat dulu, ya. Jangan dicatat dulu. Mbok menawa nek bahasa Jawa ne malah nggih. Mbok menawa wong iki sok bakal tobat. Barangkali orang ini nanti akan bertobat kepada Allah setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Ditunggu dulu. Ditunggu selama 5-6 jam. Ya. Baru nanti kok sampai 5 dari 6 jam kok dia belum mau bertobat, baru catat sebagai amal jelek. Ini adalah sebuah kemurahan Gusti Allah kepada kita semua, bahwa nyatanya orang muslim ketika melakukan perkara jelek, dia masih ditunggu dulu kesempatan untuk bertobat. Kalau seandainya dia langsung tobat, maka amal jelek tersebut akan terhapuskan, akan tidak dicatat sama Allah. Berbeda nanti kalau dia habis melakukan perkara jelek, beda nanti kalau dia habis melakukan perkara jelek. Berbeda kalau dia habis melakukan perkara jelek, dia tidak mau bertobat setelah itu, maka amal jelek atau perbuatan jelek tersebut akan tercatat secara resmi di dalam buku catatannya. Ya, milo panjenengan setelah kok rasa-rasa kalau bolo-bolo langsung muni astagfirullah. Iya, dan amal jeleknya dihapus sama Gusti Allah. Tapi rasa-rasa niku termasuk hakul adami gitu. Jadi hakul adami dengan hakullah niku beda. Kalau panjenengan semisal panjenengan nyuwun sewu hakullah, contohnya semisal hakullah, semisal nyuwun sewu minum khamr misalnya. Kan hakullah tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau tidak ada hubungan dengan orang lain, kita dengan perubatan nasuhan istighfar beres. Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau hakul adami, kaitannya harus minta maaf. Jadi panjenengan rasa-rasa ini sebenarnya hakul adami. Sebenarnya rontok berat
gini, kitab-kitab menika dipun terangkan kalau riba. Bagaimana kita supaya halal? Kan kita makan daging haram nih gue. Ayo hibbu ahadukum ayyakulalah malahi maitan. Makan daging haram. Gimana mau halal? Caranya tetap harus minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi memang bersangkutan minta maafnya. Yang saya ucap nih, biar nggak istighfar. biar jadi lagi ngerasanya. Minta maafnya, menawi boten saged detail boten apa-apa. Yang penting global. Aku pernah ngasani sampeyan pokoknya sebarang-barang. Aku nyuwun halali, boten nggih saged. Main aman itu. Kalau panjenengan boten saged belas. Kalau niku lek badhe nyuwun ngapura ora iso soalnya terlalu banyak yang ngrasani bisa. Yang saya niki wonten tips dari ulama dipun terangkan dalam kitab Inaratul Duja insyaallah. Syarah Safinatun Najah niku temriku dipun terangkan setelah sholat panjenengan membaca istighfarnya Astaghfirullahaladzim. Lah nggih. Astaghfirullah biasanya kan 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Terus yang terakhir Astaghfirullahaladzim li wa walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Iku dirutinakan. Insyaallah mangke saya ulangi lagi. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Kalau mau dilanjutkan bagus. Wali masyayikhi wajib muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini videonya diulang-ulang insyaallah hafal. Wali ashabil huquqil wajibati alayya artinya juga aku memintakan ampunan untuk semua orang yang haknya sebenarnya masih wajib aku bayar kepada mereka. Nanti kalau kita rutin mau sedikit ba'dal maktubah setelah sholat, insya Allah karena kita sudah rutin minta maaf, minta ampunan untuk mereka, nanti mereka mau menghalalkan apa yang sebelumnya tidak halal bagi kita. Karena hakul agami itu estu, ya, jangan dianggap gampang atau enteng yang namanya hakul agami. Panjenengan kok meninggal masih mempunyai tanggungan terhadap Adam, anak Adam atau manusia yang lain, meskipun tanggungannya itu remeh sedikit, jenengan tidak akan bisa masuk surga, ya. Dan hakul adami karena dianggap remeh. Contoh, ketika kita main ke rumahnya orang, ya, terus ada air minum di dalam rumah, jenengan tanpa meminta izin, jenengan langsung minum. Ya, tanpa meminta izin jenengan langsung minum, terus jenengan keluar pulang tanpa meminta izin dulu orang yang pemilik rumah, maka ikut termasuk hakul adami. Ya, bahkan ada lagi orang tua saya itu menceritakan kayak gini, termasuk hakul adami juga. Waktu itu saya naik mobil di Indonesia, mau putar balik, putar baliknya itu di halamannya orang. Ya, kata orang tua saya, Ahmad jangan putar balik di sana, minta izin dulu ya pemilik rumah. Takutnya apa? Takutnya orang pemilik rumah itu tidak mengizinkan kita putar balik di depan rumahnya. Ya, bahkan ada lagi yang lebih unik lagi. Saya pernah suatu saat saya jalan-jalan di sawah, ya, di Hongkong ada sawah, gitu. Di mana? Oh ya Allah, kalau saya desa nih gitu. Nah, jadi pas kulo lapang teng sawah, kalian rencang kulo sama teman saya. Kemudian teman saya itu ngidu, jangan sebab itu betul. Dan bahasa Hongkong nopo. Meludah, ya. Meludah, kemudian jalan lagi. Setelah dia meludah, saya jalan lagi beberapa meter. Setelah beberapa meter, dia balik lagi.
Balik lagi ke tempat tadi sambil tengok. Saya bilang kepada teman saya, kamu ngapain tengok-tengok? Dia diam aja. Setelah berapa lama kemudian dia sedikit gembira, kemudian dia ngambil sesuatu, ya ternyata dia mengambil air ludah yang dia tadi buang, yang terkena tanaman di sawah itu tadi. Jadi mendek ludahnya itu Pak tadi di tanduran padi ini loh, dipendek, dijungkok ya, terus dibuang. Loh, terus saya bertanya, ngapain kamu buang? Wong itu orang yang pemilik sawah juga nggak tahu kalau diludahin. Jawabnya, iya kalau nggak tahu. Kalau tahu dan pemilik sawah tidak ridho sama saya tidak akan bisa masuk surga. Ya, makanya jangan meremehkan yang namanya hakul adami. Ada lagi satu lagi, ya orang tua saya juga sering mengajarkan. Dulu tahun 2022 haji itu belum ada yang namanya handphone kayak gini, belum ada. Foto itu masih pakai foto klis, kotak nih mungkin, pakai kotak itu. Nah, kami anak-anak yang di Indonesia bilang kepada orang tua, Mi, Mbak, kalau haji nanti jangan lupa foto sama turis, saya bilang gitu. Nah, setelah pulang, ya, saya lihat habis dicetak, kok gak ada turis dari orang-orang Nigeria, orang-orang kulit hitam. Nah, terus orang tua saya bilang, saya nggak mau foto sama orang kulit hitam. Takutnya apa? Ketika nanti saya foto, pasti orang yang melihat foto itu akan mentertawakan. Karena bawatannya manusia itu kalau lihat yang aneh itu, ini orang kulit apa sering wajah gitu. Iya biasanya kayak gitu loh. Ini manusia kok yang malam-malam kelihatan cuma giginya aja, ya. Nah ini matanya manusia kayak gitu. Apalagi warga Indonesia terlalu mentertawakan hal-hal yang sifatnya rasis. Nah kalau nyuwun sewu, maaf, kalau kita mentertawakan dia, ini berarti kita sudah mempunyai namanya hakul adami. Dan cara yang paling bisa waktu itu yakni kita harus meminta maaf. Terus pertanyaannya, kalau orang luar negeri ini dan kita nggak tahu alamatnya mana, cara meminta maaf itu bagaimana? Ya makanya orang tua saya nggak berani foto dengan orang-orang yang semacam itu. Nah ini termasuk hakul adami. Maka pentingnya bagi kita ya tadi mengucapkan atau mendoakan kepada orang lain dengan kata fitoatillah supaya kita nanti juga akan diberi oleh Allah balasan baik, supaya kita juga senantiasa, karena mendoakan orang lain itu otomatis juga mendoakan kita sendiri. Okay? Termasuk mendoakan diri. Contoh, jangan doa ya Allah moga-moga Allah menjadi wong sugih. Nah, itu doa itu balik kepada kita sendiri. Tapi nyuwun sewu jadi wong sugih niku mboten enak. Mboten enak, tak kandhani. Dadi wong sugih mboten. Setuju napa mboten? Saya ngeten. Kula kok muni mboten enak ngeten nggih, kula sajane ngeten. Benjing awake dhewe teng akhirat niku besok kita di akhirat ada yang namanya hisab. Ada yang namanya hisab. Hisab itu perhitungan amal. Walatus alunna yauma idzin anin. Jadi ketika nanti di akhirat kita akan ditanyai semua nikmat yang pernah kita dapatkan. Nah, nanti ketika contoh ada orang kaya, namanya contoh saja ya Pak Agus, ya. Karena Agus lagi viral ya. Agus lagi viral. Nah, Agus bodoh katanya. Nah, Pak Agus ini orang kaya, crazy rich ya. Ketika mau masuk surga, Pak Agus itu ditanyai sama malaikat. Pak Agus, kamu selama ini di dunia punya nikmat apa saja? Apa nikmat yang kamu peroleh? Nikmat apa saja yang kamu peroleh di dunia? Kan ditanyain. Saya ini orang kaya malaikat, saya punya semuanya, saya orang crazy rich katanya Pak Agus. Oke, kalau kamu orang kaya, kamu selama di dunia apa saja yang kamu dapatkan? Saya di dunia saya dapat mobil 4 malaikat.
motor saya 4, tanah saya 40 hektar, rumah saya 4, sepeda saya 4, handphone saya 4, istri saya 4. bahaya ini ya. Jangan purun bojone jangan papat. Nah, wong siji wae kantek lagi. Jiwae kon lunga ning. Setelah ini akhirnya kan tadi kan mobilnya 4 ya. Akhirnya kata malaikat, udah mobil 4 tadi mereknya apa saja, Pak Agus? Mereknya Innova, yang pertama Innova. Oke, Innova ini pernah kamu pakai kemana saja, Pak Agus? Ya pernah saya kemana-mana, saya pakai pengajian, ya. Kamu beli pakai uang apa? Ya, ini tanggal 1 Januari ini pergi ke Nganjuk. Ini kemana ini? Jangan-jangan ke istri muda ini? Gak bisa ngapusin, jenengan ini mau ngarepe malaikat, nggak sakit. Ya ada catatannya. Ya tadi, yang catat siapa tadi? Roket sama Nah itu buku catatannya. Nah akhirnya apa? Akhirnya kesempatan Pak Agus mau masuk surga itu lama. Soalnya apa? Pertanyaannya semakin banyak. Karena dia orang kaya. Tadi mobilnya berapa? 4. Itu baru 1 loh ya. Mobilnya berapa? 4. Sepeda motornya berapa? 4. Truknya berapa? 4. Rumahnya berapa? 4. Istrinya berapa? 4. Apa mana ini? Repot ini. Nah ini akhirnya kesempatan Pak Agus mau masuk surga lama. Makanya sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW namanya sahabat Abdurrahman Al-Auf. Beliau sahabat Kanjeng Nabi yang paling kaya. Dan memang dari kekayaannya tersebut sehingga mengakibatkan sahabat Abdurrahman Al-Auf itu adalah orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi yang masuk surganya paling terakhir, sebab gara-gara dia memiliki kekayaan yang fantastis. Nah itu sahabat Abdurrahman Al-Auf. Beda mana kalau seumpama orangnya itu gak punya apa-apa alias wong kere. Ketika mereka bertanya, kamu punya apa saja Agus? Saya gak punya apa-apa. Ya sudah mau surga, cepat. Pertanyaan mana? Kira-kira jenengan pengen cepat mlebu surga, mau sulit mlebu surga nih? Ya cepat berarti wong kere dong. Ayo, pengen cepat mlebu surga tapi kere atau suwi mlebu surga tapi sugih? Suwe mlebu surga sugih. Ya orang nih, lah kuwi jenenge. Yo saya mohon maaf. Kita diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah rezeki yang cukup, itu termasuk min jumlati, termasuk dari golongan kita ini adalah diberi kemuliaan juga oleh Allah. Cuman gini, kata orang tua saya, ketika kamu diberi kekayaan oleh Allah, diberi kecukupan keuanganmu oleh Allah, maka niatkan apa yang kamu punya, diniatkan untuk menghormati tamu. Diniatkan apa yang kamu punya untuk menghormati ulama, jangan untuk menghormati diri sendiri. Jangan untuk dipakai untuk bersenang-senang diri. Diniati untuk menghormati orang lain. Contoh, kalau ada tamu datang ke rumah saya, biar terhormati, biar tamunya nggak sumpah, biar tamunya merasa nyaman, saya bikin rumah yang bagus, saya bikin ruang tamu yang baik, supaya nanti apa? Tamu yang datang ke rumah saya bisa menikmati secara tenang, ya, nyaman, ya. Maka inilah ketika kita niatkan kita punya harta yang berlebih, kita jadi orang kaya, ketika diniati untuk menghormati tamu, maka insya Allah semua yang kita miliki ini bighairi hisab. Tidak ada hisab untuk orang-orang yang kekayaannya untuk diniati menghormati tamu, menghormati ulama, ya. Kalau ada kiai siapa yang datang ke rumah saya punya rumah, saya punya mobil, saya pinjamkan, ya, maka insya Allah ini tidak ada hisab. Maka inilah yang perlu diperhatikan bagi panjenengan semua, bahwa kita di dunia ini, ya, kita di dunia ini kayak berupa kekayaan dan semuanya itu
hanyalah sebuah titipan saja. Bahkan kata orang tua saya, bisa jadi Allah memberikan rezeki yang lebih bagi dia, itu tujuannya supaya dia ini bisa memberikan atau menggunakan kekayaan tersebut untuk bisa diberikan orang yang membutuhkan. Ya, jadi awake dhewe nek bahasa Jawane, awake dhewe cuma jadi tempat transite bondo tok. Sebenarnya harta itu adalah milik orang lain. Nah, maka karena ini tadi panitia niku mau cuma mukadimah mau, ya, hanya mukadimah saja, ya. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya kita nanti akan membahas pada sesi pertama ini tentang permasalahan fikih, ya. Tentang permasalahan fikih yang mungkin relate itu? Yang mungkin fakta, ya, fakta ketika kita berada di luar negeri, ya, berlaku di luar negeri. Nanti ada yang namanya bagaimana hubungan kita dengan soal bersuci, najis, sholat, dan mungkin nanti makanan halal, ya. Terus nanti juga akan membahas tentang masalah lansia, ya. Bagaimana cara kita merawat lansia dengan baik, terutama ada juga yang mungkin kita merawat lansia yang ghairu mahram, lawan jenis, ya, ada gitu. Ada lagi bagaimana kalau kita disuruh masak sewu daging B2 sama majikan kita, bagaimana cara kita mensucikannya, nanti kita akan bahas. Oke, kita pertama nanti akan bahas sesi pertama dengan Sheila Hasinah akan membahas tentang masalah cara mensucikan najis. Soalnya apa? Soalnya kalau panjenengan kan jenengan kan satu harinya kan selalu berinteraksi dengan non muslim, ya. Kayak cuciannya kan bareng dengan non muslim, masakannya juga, piringannya juga. Ini bagaimana cara nasikapinya, ini juga harus tahu. Soalnya apa? Tidak siapnya panjenengan dalam bersuci berarti nanti akan mengakibatkan kualitas ibadahnya panjenengan. Ketika ibadah panjenengan kok tidak siap, kok berkurang, nah ini makom kita, derajat kita, tempat kita di sisi Tuhan juga akan berkurang. Maka harus dihati-hati ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.